pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan dijawab di akhir sesi sharing-sharing Ibu. Jadi di sini kita langsung masuk ke sesi sharing kedua. Dan tadi sudah bicara tentang produk, brandnya, bagaimana sih untuk kita menciptakan brandnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita untuk menjualkan produknya itu. Wadahnya bagaimana sih untuk kita bisa menjualkan produk itu. Nah, sekarang kita masuk ke pemateri kedua. Ada Ibu Evelyn MFV. Berikut profil singkatnya. Oke, halo semuanya. Ya. Halo Ibu Evelyn. Halo. Selamat pagi, Bu. Wah. Semangat pagi ya. Oke. Bisa dipimpin Ibu yel-yelnya pada pagi hari ini, Ibu, biar kita tetap semangat sekali pada pagi hari ini. Oke. BTF Desember 2021. Saya bisa. Nah, Bu Evelyn ini selaku CEO dari platform Virtue.in. Nah, bagaimana sih, apa sih platform Virtue.in ini? Bisa langsung disimak materi pada pagi hari ini. Bisa dipersilakan. Oke ya, sudah 2 tahun ya, nggak kerasa ya, kita akhirnya bisa bertemu secara online lagi. Loh ya, kata orang akhirnya bertemu offline, ini tetap online ya. Ya, offline dan online, kembali lagi, ini adalah masalah kebiasaan ya. Internet Indonesia udah makin maju teman-teman, jadi online pun sebetulnya sudah tidak menjadi sebuah hambatan atau sebuah alasan untuk kita tidak belajar. Sebelum saya mulai, saya mau sapa dulu ya, hari ini yang sudah masuk ada Pak Nio, Pak Aska, ada Pak Ahyar, ada Bu Sarah, Liva, Roni Setiawan, Widayanti, Fitriana, Rini, Soka, ya, Mary Umbo, Wivandi, Kania, Edi Wibowo, Hilma, Risa, halo, Wardah. Wah, ini Wardah Beauty apa Wardah namanya nih? Ini udah brandnya udah kuat banget nih kalau sampai dia buka beauty kalau di luar Wardah ya. Maylin, Mohan Rida, Nila, Diana, Mira, Imam, Kania, Okta, Olivia, Kairanio, bener nggak ya? Anita Sari, Amala, Edi Chandra, boleh ya kalau misalnya nanti mau kasih jempol biar saya tahu teman-teman dari kota mana, boleh di chat juga ya. Kita aktif aja ya, walaupun di rumah stay healthy ya. Mau sambil loncat-loncat juga boleh ya, biar kata orang lemaknya tidak bertumpuk di perut. Beauty ada nggak ya hubungan sama lemak perut? Gak tahu nih ya. Yuliarni, Deskia, Wahyu Tri, Mimin Adnan, Meliana Fani, Ayu Krisna. Wow, masih banyak di sini. Dan di sini semua berada dari Aceh sampai Papua ya, dari seluruh Indonesia ya, ada dari NTT dan NTB. Oke, saya share screen. Ya, hari ini saya diminta untuk membawakan tentang belajar dan action bagaimana digitalisasi menolong mempercepat usaha Anda mendapatkan omset ya. Jadi di sini saya bikinnya belajar dan action karena kalau belajar terus kata orang kapan actionnya gitu ya. Teori terus kapan actionnya. Nah, salah satu contoh sebetulnya platform yang pakai Borjuin ini teman-teman bisa langsung akses favor.id. Mereka baru pakai kurang lebih seminggu yang lalu juga. Jadi tahapannya masih bareng-bareng, masih sama-sama ya. Kalau tadi dari Mbak Vera udah bilang kolaborasi ya. Jadi siapa tahu ada yang bisa berkolaborasi dengan favor.id, silahkan ya. Oke. Ya, jangan lupa dengan Yel hari ini ya, biar tahu masih tetap aktif dan semangat. Ini semangat pagi ya, mau malam juga saya tetap semangat pagi ya. Mbak Vera udah hafal banget, tapi Mbak Evelyn pagi terus kayaknya gitu kan. BTF Desember 2021, yuk kita bilang, saya bisa ya. Karena kalau nggak bisa, berarti harus bisa. Ini apa kata mereka? Sorry, saya share sound ya. Nah, ini ada salah satu juga teman-teman yang pakai kosmetik, kita dengar dari mereka ya. Dari Elsa Kosmetik di Jalan Jawikan, Bandung, cuma BCA banget. Pertama kali aku tuh buka toko kosmetik ini karena aku suka banget sama kosmetik. Udah gitu lama-lama kayaknya cobain ini deh, cobain buka toko kosmetik kayaknya seru. Dari ada ide gitu doang, begitu akhirnya jadilah Elsa Kosmetik. Aku ini baru buka tokonya sejak tanggal 20 Januari 2019, jadi baru 6 bulan jalan. Aku kenal Lempos dari kebetulan banget, aku lagi flight, begitu ngobrol-ngobrol sama teman di sebelahnya. Ternyata itu yang ownernya Lempos. Udah gitu aku lagi
ada kendala juga sama kos aku yang saat itu. Udah gitu ditawarin, ya udah deh cocok, takutnya harganya juga oke, udah gitu sesuai dengan kebutuhan aku. Butuhnya kan untuk kosmetik tuh ada expired date-nya, ada untuk stoknya, kayak bener-bener dia bisa ngeliatin stoknya gimana. Kalau misalnya ada stok habis dikasih tahu nih, stok kamu udah habis. Udah gitu kalau ada expired juga kan, kalau kosmetik semua ada expired, jadinya dikasih tahu, diingetin nih expired kamu udah pengen expired, misalnya 6 bulan atau 3 bulan sebelum expired udah diingetin, jadinya nggak mungkin produknya ada yang udah lewat expired. Jadinya cocok dengan sesuai kebutuhan aku, jadi aku pakai Lempos sampai sekarang. Dengan Lempos, are you? Oke, itu salah satu dari Bu Elsa Kosmetik ya, yang hari ini ada di Bandung di Jamika ya. Jadi kalau tadi kita bicara terus tentang branding, orang banyak berpikir kalau branding berarti harus selalu tentang meluruh produk saya. Padahal tentang beauty belum tentu harus branding kamu. Bisa juga bikin kayak Elsa Kosmetik, bahwa semua barang saya adalah barang kosmetik. Jadi semua merek bisa jadi dalam satu toko, terus kita juga jual. Itu juga boleh ya. Jadi takutnya salah paham nih ya. Jadi saya mau klarifikasi. Jadi hari ini all about beauty, tapi nggak harus selalu juga punya branding dalam bentuk kosmetik. Bisa jadi brandingnya adalah branding toko kamu. Ya. Tak kenal kata orang maka tak sayang. Boleh cari tentang saya pakai keywordnya Vishnu Evelyn di Google. Kalau Vishnu itu kebetulan tadi direktur utama yang opening di paling awal, yang paling ganteng ya. Ya berhubung suami saya jadi paling ganteng. Yang lain pokoknya nggak ganteng nggak apa-apa ya. Nggak ada yang bercanda. Ya, ini tentang saya. Saya aktif banget, ini juga tentang saya ada di media-media. Kami juga punya acara ngebis, jadi kalau teman-teman yang pengen belajar tentang bisnis, yang mungkin tadi ya di awal udah ditanya sama Mbak Vera, ada yang baru mau rencana, baru mulai. Nah, sisi entrepreneurial spiritnya boleh dikeluarin, boleh diasah ya, kata orang, pisau itu harus terus diasah biar bisa nebas gitu ya, walaupun kembali lagi gimana kita mau ngasahnya seperti apa. Semua belajar bisa, tapi mau di yang mana. Nah, khusus yang ngebis, ngobrol enak soal bisnis, ini setiap Kamis jam 4, kecuali Desember. Semuanya masuk ke BTF. Nanti ngebisnya bakal muncul lagi Januari ya, setiap Kamis jam 4 sore. Oke, jangan lupa ya, BTF Desember 2021, saya bisa. Nah, ini mau kasih kunci ya. Kalau teorinya tadi dari Mbak Vera udah banyak banget gitu ya. Kalau teman-teman yang print screen tuh udah pasti daging banget yang Ibu Vera share ya. Kalau saya nggak banyak-banyak ya. Kunci omset ya BCL, bukan Bunga Citra Lestari ya, tapi butuh cepat langsung ya. Ingetin ya, kunci omset ini kita nggak bicara dengan beauty dulu ya, apapun usahanya, mau dia kuliner, mau dia pakaian, mau dia di properti sampai ke beauty, pokoknya butuh cepat langsung. Artinya apa? Gimana kita melihat sebuah kebutuhan, kita bisa beri dengan kecepatan dan semuanya langsung. Artinya ready stock, misalnya contoh ya, karena kita bicara konteksnya beauty. Saya misalnya mukanya ini berjerawat, nah saya harus pergi kemana? Nah gimana kita bisa ketemu kebutuhan tersebut, kita bisa beri layanan dengan cepat, dan tentu produknya langsung. Paling gampang, kembali lagi tadi ke favor.id. Teman-teman bisa langsung lihat. Teman-teman punya kebutuhan yang sama nggak nih sama favor.id? Kemudian favor.id bisa kasih langsung cepat nggak? Favor.id kasih ready stock dan bisa langsung dikirim. Ini contoh paling gampang di produk beauty. Kemudian kunci untungnya, BCL lagi biar gampang ya, kembali lagi bukan Bunga Citra Lestari, tapi brand, care, dan loyalty. Kalau brandnya, tadi Bu Vera udah jelasin kayaknya dari ujung ke ujung ya, tentang under conscious, itu bicara tentang brand. Oh saya beli kosmetik ini dari Bapak siapa, karena ungu, karena apa. Nah, saya nggak bicara banyak tentang brand, karena tadi udah di sesinya Bu Vera. Nah, hari ini saya mau bicara, kunci untuk kita bisa untung selain brand adalah kita harus punya care dan loyalty. Artinya apa? Kita mau care sama konsumen dengan masalahnya dia. Konsumen pasti akan nempel sama kita. Ini secara marketing kita sebutnya dengan magnet. Contohnya ya, kalau dengar dari testimoni tadi, saya tuh jualan ke beliau, Elsa Kosmetik, itu karena duduk bersebelahan di pesawat waktu saya flight ke Singapura. Hari itu saya sempat diundang jadi pembicara di Singapura, saya flight bareng dia, daripada saya buang waktu sejam nggak ngapa-ngapain ke Singapura, saya ngobrol aja, Ibu dari mana? Ternyata sama-sama dari Bandung kan, ya oh iyalah jelas berangkatnya sama-sama dari Bandara Bandung gitu kan. Oh iya, maksudnya dari mana tuh? Kotanya, bukan kotanya, tapi tempatnya. Oh, usaha apa? Oh, taunya dia punya usaha kosmetik. Terus saya tanya, oh usahanya udah pakai program belum? Ada masalah nggak? Ini yang kita sebut dengan care. Jadi marketing masuk sesudah brand itu adalah care. Ya kita peduli dulu, kita bukan berarti jualan loh. Saya hanya care aja sama dia punya masalah nggak di kantornya, digitalnya ada masalah nggak? Sampai akhirnya, iya saya punya masalah. Oh ya sudah, berlanjutlah ceritanya.
Sesudah berlanjut cerita, akhirnya dia beli. Beres Ibu Elsa kosmetik beli, ternyata satu keluarganya semua usahanya masuk ke Lempos. Nah, teman-teman bisa bayangin, dari kita cuma care sedikit karena daripada saya buang waktu, saya ngobrol, akhirnya semuanya adalah untung karena akhirnya ada keuangan yang masuk. Dan ketiganya itu apa? Loyalty. Nah, gimana cara bangun untung loyalty ini dengan teman-teman pebisnis? Nah, kita care tanya sama Bu Elsanya per 3 bulan sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, gimana Bu? Experience pakai produk kita, masih ada yang bisa dibantu, Ibu ingin upgrade atau enggak? Nah, ini kita sebut dengan loyalty. Ya, jadi ingat ya, kunci omset itu BCL, butuh, cepat, langsung. Kunci untung juga BCL juga, brand, care, dan loyalty. Kalau dua-dua ini bisa dimiliki sama teman-teman, sampai hari ini rumus saya belum pernah salah, usahanya pasti jalan. Ya, masalah untung besar kecil itu kembali lagi ke size orang ya. Mau 1 juta, 2 juta, 5 juta, sampai 1 miliar dan 1 triliun, itu pun pada dasarnya harus jadi untung. Kata orang, kalau bisnis nggak untung itu namanya hobi ya, teman-teman. Jadi bisnis harus untung. Contoh satu ya, di sini saya kasih lihat gambar. Ada truk, kemudian dia ada warung di sebelahnya. Nah, ini kebetulan warungnya tutup. Nah, kalau warungnya teman-teman tutup dan orang juga menganggap teman-teman tutup, kita nggak mungkin bisa dapat yang namanya BCL, ya, butuh cepat langsung atau brand care loyalty. Warung-warung pinggir jalan, mereka berbisnis dan berdagang, tapi mereka nggak punya brand care loyalty. Tapi kalau kita lihat misal nih ya, saya sih kadang-kadang kalau jajan di warung, saya juga bilang sama mereka, Bapak Ibu kenapa sih nggak tulis minimal beli kopi dapat rokok 1 batang gratis? Dia akan pergi ke warungnya kamu loh, nggak akan pergi ke warung sebelah. Atau kita bilang makan minum di sini toilet gratis karena kita tahu sekarang hanya Pertamina ya yang mengharuskan toiletnya gratis, toilet lain tetap harus bayar. Nah kemudian atau makan minum di sini tambah angin gratis karena kita tahu ya truk-truk itu kan butuh tambah angin dan alat tambah angin kompresor itu nggak mahal nih harganya. Contoh ya. Nah ini kadang-kadang kalau saya datang ke warung, saya cuma bilang sama mereka seperti itu. Bukan berarti kamu harus bersaing sama sebelah. Nah Bu, kalau Ibu ngomong sama semua warung, nanti semua warung pakai. Nah saya mau bilang lagi hari ini, belajar dan action itu 2 hal yang berbeda. Kita bisa belajar, tapi kita bisa nggak action. Apa yang membuat kita nggak action? Itu diri kita sendiri dengan mindset kita sendiri. Jadi waktu barusan seorang di warung, yang saya kasih ide dan dia bilang, kalau Ibu kasih ke semua orang, nanti semua orang juga akan pasang yang sama, Bu. Dagang saya akan tetap nggak laku. Tapi kenyataannya, waktu orang bicara ini, semua orang tidak action. Sampai sini setuju nggak? Boleh tulis di chat. Ya, makanya saya hari ini mau bicara tentang belajar dan action. Karena belajar itu artinya kita menyerap, action itu artinya kita mengamalkan. Nah, ini 2 hal yang berbeda, teman-teman. Nah, ini contoh lagi yang kedua. Ada 2 gambar, di kiri dan di kanan. Di kanan ada tulisannya Favor, yang di kiri nggak ada merek ya. Tapi buat teman-teman yang udah hafal ini merek apa, teman-teman pasti tahu produk ini apa. Tapi kalau kita adalah orang yang pertama kali lihat gambar ini, kita mungkin akan penasaran. Oh ini apa sih? Yang kanan ada merek, yang kiri ada fungsi. Teman-teman akan pilih nomor 1, yang kiri atau nomor kanan. Waktu ditawarin beli. Boleh dijawab di chat? Aku sambil lihat chatnya. Boleh? Boleh? Kiri? Kiri? Kiri. Boleh tahu nggak kenapa boleh belinya yang kiri? Kenapa pilih yang kiri? Boleh aktif di chat. Kenapa pilih yang kiri? Memenuhi kebutuhan. Desainnya lebih menarik. Desainnya lebih menarik, ada manfaat. Oke, di sini saya mau kasih tahu, yang di kiri walaupun desainnya jelek, tapi tetap orang akan pilih yang kiri. Kenapa? Karena dia sudah ada fungsi. Paket Acne Series, membantu mengurangi bla bla bla, mengatasi, mengurangi, mencegah dan bla bla bla. Yang di kanan, oke, saya tahu itu merek brandnya Favor. Tapi kalau Favornya tidak terkenal, ya mungkin nggak ada yang pakai. Tapi kalau saya tambah nih ya, gambar misalnya Favor ada tulisannya Christina Lee, belinya kiri apa kanan? Di gambar kanannya ada Christina Lee. Mobilnya kiri apa kanan? Boleh nggak? Kanan. Katanya udah mulai berubah jadi kanan ya. Sebelumnya kiri mulai berubah jadi kanan ya. Mulai kiri berubah jadi kanan ya. Oke. Nah ini yang dibilang sama Mbak Vera tentang under conscious. Dan bagaimana brand itu bekerja melebihi fungsi, teman-teman. Jadi orang itu pada dasarnya beli brand, nggak beli fungsi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Tapi kalau brandnya tidak terkenal, belinya fungsi. Ya, oke ya, sampai sini bisa paham ya. Mau punya untung, BCL butuh cepat langsung, berarti harus ada brand care loyalty. Sampai sini harus paham dulu ya, brand care sama loyalty. Oke? Contoh yang ketiga. Ini kembali lagi produknya Favor. Dia udah kasih harga, kemudian dia bilang scan me. Sampai sini, bisa ada omset, bisa ada untung. Mungkin orang akan mulai penasaran. Tetap dia akan nge-scan, dia akan lihat fungsinya. Ini apaan sih? Karena gambarnya udah cukup menarik, harganya juga terjangkau nih di kantong, dia akan coba scan. Nah, di sini mulai keluar yang namanya cepat langsungnya. Tapi kita jangan keluarin semuanya informasi secara awal. Kenapa? Biarkan orang penasaran lagi ke yang tadi. Contoh berikutnya.
Khusus hari ini, dapatkan cashback OVO 50.000. Orang akan penasaran nggak? Mulai ada emosi. Ya, underconscious itu mulai main feeling, mulai ada emosi. Wah, hari ini ada cashback 50.000 nih. Apaan ya? Walaupun dikasih bintang minimal pembelian 5 paket, tapi orang pasti akan kepo tetap. Di gambar sudah tertulis Agne. Ini sudah mulai ada emosi. Nah, gimana kalau produknya udah modelnya kayak gini? Yuk, beli Favor nih bentuknya whitening face dan sudah tersedia di sebuah platform ini. Menurut teman-teman, produk ini bakal bisa dapat omset, bakal bisa dapat untung, dan bisa memenuhi BCL nggak? Butuh cepat langsung, brand care loyalty. Bakal bisa nggak? Boleh di chat. Bisa ya? Teman-teman semua bisa ya? Ini di bawah kecil saya ada tulis yang namanya trust. Jadi mau kita bangun yang namanya BCL, produk butuh cepat langsung dan brand care loyalty, kita harus ada di semua channel. Ya, channel Instagram, channel website kita sendiri, di marketplace, sampai ke mungkin back office-nya, intinya cuma satu. Walaupun kecil di bawah, tapi teman-teman bisa perhatikan ini, trust. Jadi mau teman-teman bangun brand, mau teman-teman bangun care, mau teman-teman bangun loyalty, tapi kalau nggak dipercaya, itu percuma. Nah, gimana caranya bangun trust? Dari testimoni. Ya, saya next. Kita harus punya persepsi yang sama dulu. Bisnis itu harus menghasilkan uang dan waktu luang. Kita nggak bicara autopilot dulu. Buat yang starter ke autopilot itu masih cukup jauh, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi bisnis itu mindset awalnya harus punya ini dulu, teman-teman. Bisnis itu harus menghasilkan uang dan waktu luang. Karena tanpa ini kita tidak berbisnis, hanya mengerjakan hobi. Ya, akhirnya uang yang banyak tapi nggak punya waktu luang, ujungnya juga akan jadi bom waktu. Kita akan stres sendiri atau kebalikan. Punya waktu luang banyak tapi nggak punya uang, ya sama juga. Jadi idenya bisnis itu adalah menghasilkan uang dan waktu luang. Kembali lagi, nggak harus brand sebuah kosmetik. Bisa jadi brand juga sebuah toko. Seperti testimoni tadi yang saya berikan tentang Elsa Kosmetik. Dia jual semua brand. Seperti itu. Nah, karena saya hari ini berbicara tentang digital platform, dan waktu saya juga nggak banyak, teman-teman boleh print screen aja ya, saya nggak bahas satu-satu. Pakai apapun pada dasarnya, nggak harus pakai borjuin pun, yang penting bisa memenuhi 12 ini. Cuman sebelnya per hari ini yang bisa memenuhi 12 ini cuma borjuin. Nah, kesel nggak? Nggak, saya nggak jualan, tapi saya bicara apa adanya gitu. Semua orang pasti ketawa gitu, ini Bu Evelyn gitu kan. Benar, tapi saya kenyataan. Platform borjuin udah punya 12 ini, dan 12 ini yang harus dimiliki sama teman-teman saat teman-teman bermulai bisnis yang pengen menghasilkan uang dan waktu luang. Yang pertama, di platform itu harus ada edukasi brand, kejelasan why beli produk tersebut, bagaimana belinya, bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana teman-teman share tentang Favor. Misalnya contoh ini kan kebetulan favor.id ya yang masuk ke borjuin yang saya juga bawa di dalam meeting seperti ini. Ya, ini salah satu kelebihan kalau pakai borjuin. Setiap kali ada webinar saya pasti pilih salah satu produk yang bagus, yang kemudian bisa naik, dan saya bawa untuk bantu share tentang informasinya. Yang keenam, speed automation, biaya ekspedisi dan berat. Ya, platform tersebut harus ada dong. Kalau kayak Tokopedia kita beli, kenapa sih nyaman? Karena kita bisa langsung tahu ekspedisinya biayanya berapa, kirimnya kapan, estimasinya berapa, ketersediaan stok dan informasi, kemudian pengguna, marketing target plan dari ads tentu harus bisa. Ada side effect atau garansi atau solusi, gimana sih kalau misalnya sampai saya beli serum ini terus ternyata masalah, terus brand platform ini tuh ngasih tahu saya harus gimana gitu, action next-nya itu apa gitu. Kemudian yang 11 live website, artinya biasanya website itu harusnya ada gambar orang atau testimoni dari orang, itu akan lebih hidup ya. Jadi kebetulan mungkin tim Beverly juga ada, saya sekalian juga revisi. Yang ke-12 adalah back office for owner. Jadi kalau misalnya kita bicara bisnis harus menghasilkan uang dan waktu luang, kalau kita masih harus tunggu karyawan, kita bikin pembukuan setiap akhir bulan dan kita baru tahu omsetnya kita berapa, laba ruginya kita berapa, ya kita sudah pasti kalah cepat. Kembali lagi ke BCL ya, butuh cepat langsung, brand care, loyalty. Ya teman-teman print screen aja boleh, saya cepat aja. Ya kembali lagi BCL ya. Jadi kalau mau punya digitalisasi platform, gimana bisa menghasilkan bisnis dengan uang dan waktu luang, penuhi BCL ini. Dan ini ada sedikit standar yang harus teman-teman punya di digitalisasi platformnya teman-teman. Ya, jadi perkenalkan borjuin. Borju itu singkatannya gampang sebetulnya, back office reseller jualan online. Kalau dalam bahasa gaul, borju itu artinya seorang anak muda yang kaya raya, di mana yang pada hakikatnya orang tuanya memang udah kaya dan berduit gitu ya. Jadi atau artinya gampangnya ya orang kaya ya. Nah, kenapa kita bikin namanya borjuin? Satu, singkatan yang memang mepet sama kita. Dua, memang kita mau bantu teman-teman jadi kaya seperti itu. Masalah solo entrepreneur yang borjuin pengen beresin,
Pertama back office ya, teman-teman waktu pertama kali menjadi entrepreneur, teman-teman akan diperhadapkan dengan pembukuan. Seperti tadi Bu Elsa bilang, stoknya, tanggal expire-nya, belinya dari mana, kalau sampai mau expire harus retur, penjualannya ke siapa, kita harus perhatiin konsumen kita, loyalty ya, care sama loyalty, perhatiin konsumen kita, dia ulang tahun atau enggak, udah beli berapa lama, kapan dia nggak beli, barang-barang yang laku dari kita, brand yang mana aja yang harus kita stok, jangan sampai nggak punya stok, itu kan semua masalah entrepreneur yang kita sebut dalam back office yang sudah ada di Borjuin. Kemudian yang berikutnya, zaman sekarang ada Zoom, memungkinkan saya bertemu sama teman-teman dari Aceh sampai Papua ya, dari ada NTT ya, katanya ada Luwu Sulawesi Selatan, dari Nias, halo ya semuanya. Nah, bagaimana kita juga bisa berjualan dengan mereka semua? Nah, ini yang kita sebut dengan omnichannel atau personal brand online. Karena kalau kita punya brand, contoh kita punya toko Elsa Kosmetik, selain kita jualan di marketplace, tentu kita harus punya website kita sendiri, punya toko online kita sendiri yang mewah. Mewah itu artinya apa? Gambarnya lengkap, deskripsinya jelas, bisa berkomunikasi langsung, bisa belanja langsung, bisa terima pembayaran langsung tanpa dipotong biaya. Nah, ini yang mau disolusikan sama Borjuin. Nah, tapi saat kita masuk di back office secara sisi owner belakangnya, kemudian kita juga masuk secara toko online, kita berpikir back office-nya kuat, toko online-nya bagus, tapi yang jadi masalah orang nggak tahu siapa saya. Orang nggak tahu siapa Favor. Nah, oleh karena itu di Borjuin juga punya mode pemasaran viral dan limit biaya operasional dan marketing. Karena banyak sekali orang yang bisa kita cut. Jadi buat solo entrepreneur nggak usah takut, wah budgetnya sedikit banget, saya nggak bisa hire banyak orang nih. Ya udah kita kerjain sendiri dulu. Nanti saat udah mulai omset menaik, pastinya kita juga tentu dibutuhkan oleh banyak orang, kita bisa buka lapangan pekerjaan. Nah, jadi saya dari Borjuin, back office, reseller, dan jualan online. Tren bisnis sekarang ya teman-teman, kalau tadi udah tahu tentang uang dan waktu luang, bagaimana merubah before menjadi after cost. Dan bagaimana merubah fix menjadi variable cost. Nah ini secara sisi entrepreneur, ini usaha apapun, kita harus udah punya mulai berubah mindsetnya. Bagaimana berubah fix menjadi variable. Kalau teman-teman lihat di tren bisnis ke depan, yang akan naik itu adalah content creator, digital marketing, freelancer. Kenapa? Karena mereka semua pada dasarnya tidak digaji sama perusahaan per bulan, tapi mereka digaji berdasarkan work, ya berdasarkan responsibility. Nah ini kita sebut dengan fix menjadi variable cost. Jadi idenya Borjuin itu simple banget sebenarnya. Mentransfer word of mouth menjadi word of money. Contoh, saya bilang sama Bu Vera, Bu Vera, saya punya favor.id. Bu Vera, join dong, lihat Mbak Evelyn, tapi saya nggak perlu produknya. Ya udah nggak apa-apa, saya udah share nih ke Bu Vera. Ternyata besok Bu Vera ketemu Mbak Isti. Nah, ternyata Mbak Isti perlu nih produknya Favor. Biasanya kita cuma kasih tahu ya Mbak Isti ke Favor aja gitu kan. Asik gitu kan. Ya udah nggak tahu terus akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, dengan platform Borjuin, reseller ini artinya Mbak Vera bisa langsung dapat komisi saat Mbak Istinya beli. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini idenya Borjuin, transfer word of mouth to word of money. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di Borjuin idenya kita nggak hanya membantu entrepreneur untuk untung, tapi kita juga bantu nolong orang yang perlu pekerjaan hanya dari handphone mereka. Jadi misalnya kita belum tahu nih bangun brand, kita belum tahu nih kita harus ngapain. Nah ini bisa langsung masuk ke favor.id dan juga bantu jualan produk favor.id dan bisa langsung beli. Nah seperti ini share-nya. Oke, sampai sini bisa ada omset, bisa ada untung, memenuhi BCL. Ya, teman-teman boleh coba buka favor.id. Dari favor.id ada share warna biru setelah teman-teman daftar. Waktu teman-teman share ke semua orang yang teman-teman kenal, siapa tahu ada yang nyangkut perlu, teman-teman langsung dapat uang. Ini bukan MLM, ini hanya share aja. Jadi hanya cerita aja teman-teman bisa dapat uang. Nah ini idenya Borjuin. Saya pakai Favor karena Favor adalah salah satu pengguna Borjuin, dan saya pakai Favor karena teman-teman akan lebih gampang waktu saya contohkan langsung pakai studi kasusnya. Dan bentuknya teman-teman bisa lihat ikanan yang warna kuning, begitu ada yang beli, teman-teman akan langsung dapat poin, dan poin ini bisa ditukar dengan uang atau voucher. Ini kembali lagi kepada pemilik platformnya dari favor.id. Ya, jadi ini back office-nya kurang lebih sebagai gambaran. Nah, mulai pasti tanya harga kan. Wah, Bu Evelyn kalau program bagus pasti mahal. Jelas. Karena kalau murah kata orang berarti murahan gitu kan. Nah, tapi hari ini khusus yang mau join, saya mau tawarin join with Borjuin dengan SABD. SABD itu apa artinya? Software as Business Development. Jadi teman-teman cukup bayar 2.250.000 aja hanya untuk cloud dan domain. Ya kurang lebih hanya 6.164 per hari, dan teman-teman dapat ini semua. Teman-teman kalau memang brandnya udah ada, kita akan bantu bisnis analisnya, kita akan bantu networkingnya, kita bantu marketing plan-nya, kita bantu membangun back office-nya, toko online-nya, reseller, digitalization, sampai share profitnya juga, seperti yang model tadi untuk ke reseller dan referral. Jadi buat teman-teman yang udah punya brand dan masih bingung mau naikinnya gimana, langsung daftar di borju.in ya.
Nah, caranya gimana nih untuk borjuin.sabd? Ya, tentu ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya adalah sudah memiliki produk dan brand, sudah riset dan produknya berkualitas dan dibutuhkan pasar, dan akan jadi besar, ya harus percaya dong ya. Kalau nggak jadi besar, ngeri juga ya. Kalau founder nggak percaya jadi besar, gimana orang bisa percaya gitu kan? Kemudian ready stock, jadi siap menerima order dalam jumlah besar, ingin membangun jumlah jaringan reseller, ingin punya pembukuan yang rapi, ingin punya website jualan brand owner sendiri, siap belajar bertumbuh berkarya bersama, dan ingin punya bisnis yang menghasilkan uang dan waktu luang. Jadi teman-teman boleh print screen, teman-teman lihat. Kalau teman-teman memenuhi syarat borju.ini, ini teman-teman bisa ngajuin ke borju.in, nanti di sana ada klik tombol WhatsApp, teman-teman bisa bilang, saya ikut acara BTF hari ini dan saya pengen masuk produknya SABD ya, seperti itu. Ya, kembali lagi program bagus pasti mahal, nggak lagi bersama Borjuin. Karena yang kita inginkan hari ini membantu teman-teman bisa maju bersama, digital bersama dengan Borjuin. Ingat ya teman-teman, jangan takut dengan pengeluaran. Ini titipan selalu dari ayah saya ya, tips kehidupan saya untuk saya berbisnis. Kamu nggak pernah boleh takut sama pengeluaran, tapi takutlah tidak bisa menghasilkan, apalagi kalau kata finansialku tidak bisa mempertahankan. Sesudah sesi saya nanti akan ada sesi finansialku, teman-teman bisa belajar perencanaan keuangan soal finansialku yang keren banget gitu ya. Saya ulangi ya, jangan takut pengeluaran, tapi takutlah tidak bisa menghasilkan, apalagi mempertahankan. Ya, teman-teman bisa masuk ke Borjuin, pilih pakai Borjuin gratis, jangan lupa bilang peserta dari BTF. Nanti akan ada admin-admin yang bantu teman-teman untuk bisa menaikkan roket bisnis omset perusahaannya. Master key dari saya terakhir adalah BCL, jangan lupa ya, brand care loyalty, butuh cepat langsung, dan believe kamu akan borju suatu hari nanti bersama borju.in. Ingat ya, borju nggak harus selalu tentang materi, borju bisa juga tentang senyuman. Waktu teman-teman punya produk yang bisa membantu orang lain menjadi lebih cantik dari dalam dan luar, teman-teman akan menjadi borju yang benar-benar seutuhnya. Buat apa teman-teman punya uang kalau nggak punya waktu luang? Buat apa teman-teman punya uang tapi tidak punya senyuman? Percuma loh teman-teman. Jadi ingat ya, borju nggak harus selalu tentang materi, tapi orang kaya biasanya yang tahu tentang arti kaya sesungguhnya, biasanya kaya dari dalam dan luar. Kantongnya penuh, hatinya pun penuh. Sampai sini, setuju? Boleh langsung di chat ya. Oke, ini karena titipan event dari Landmark ya, saya sendiri dari perusahaan Landmark, ini ada beberapa produk digital lainnya, ada Lekotik, ada Legold, ada Lempospeed, dan ada Linearity. Jadi produk perusahaan kami memang nggak hanya borju, itu hanya salah satu dari ratusan produk yang kami punya ya. Nah, jadi BTF Desember 2021, boleh tulis di chat ya. Yuk, saya bisa, saya bisa. Kalau perlu 3 kali sambil loncat bilang saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, ingat borju BCL, butuh cepat langsung, brand care, dan loyalty. Ini kantor kami di Bandung dan kantor kami di Jakarta. Terakhir dari saya, apa kata saya? Kalau tadi apa kata teman-teman, apa kata testimoni ya? Ini buat ide teman-teman. Saya ini termasuk wanita aktif. Jadi problemnya ada nggak ya beauty yang persepsi kesehatan untuk wanita aktif, bebas flek kalau berenang di laut, liburan di pantai, dan naik gunung. Nah, kalau ada boleh tawarin sama saya. Mungkin saya akan perlu karena saya jujur ya, datang ke mall itu kan kalau datang ke mall ke sebuah tempat department store itu kosmetik banyak banget ya. Tapi buat saya sampai hari ini belum ada yang bangun persepsi. Ini buat wanita aktif loh, bebas flek kalau berenang di laut, liburan di pantai, dan naik gunung. Yaitu beberapa karena aktivitas saya dengan anak saya. Solusi, ini kecamatan nih, tim saya salah. Artinya waktu kita mau bikin solusi sebuah produk, kalau kita mau bangun brand, ingat ya, persepsi siapa dan bukti apa. Artinya kacamatanya siapa. Ya tadi Mbak Vera sempat bahas sedikit. Kalau dari kacamatanya saya ini wanita aktif. Teman-teman bisa terus tembak iklannya. Misalnya, berenang di pantai tanpa takut flek, berenang di laut tanpa takut hitam. Entah itu juga benar atau enggak, saya nggak tahu gitu ya. Cuman ya itu bahasa-bahasa marketing yang sebetulnya akan lebih nge-get pada solusi kebutuhan. Ditambah kalau brandnya naik, teman-teman nggak usah perang harga. Itu sebetulnya kunci utama dari brand. Kenapa saya harus punya brand? Biar tidak perang harga. Sebetulnya itu loh. Ya, tadi kata Mbak Vera, under conscious ya, saat Zoom buka video. Kalau saran saya nih, kalau teman-teman koneksinya ada, buka video. Jadi pada kenal dan pada tahu, ini siapa yang cantik dan ganteng ya. Tadi saya lihat ada Ibu Fitriani yang dari awal buka, saya langsung hafal Ibu. Nanti saya akan tahu Ibu kalau di kota mana, saya akan main, saya akan langsung hafal. Nah ini saran saya, artinya apa? Waktu kita ikut yang seperti ini, kita punya brand, tujuan kita jangan hanya belajar, kembali lagi action. Action pertama apa? Saya kan bukan pembicara gitu kan, jadi action saya apa? Actionnya adalah networking. Orang harus tahu siapa kamu. Harus kalau perlu ya tulis brandnya siapa gitu kan. Nah, nervous tadi ya ada bicara, oh saya nervous. Nah, ini kunci nervous. Take action again and again, tapi jangan lupa research and review. Banyak orang take action again and again, terus gagal lagi, sampai 1000 kali gagal lagi. Boleh gagal 1000 kali, selama mindset-nya ini adalah proses. Tapi kalau gagal tanpa research dan review, teman-teman akan
dapat kegagalan hal yang sama. Jadi kata orang, waktu gagal itu hanya proses, tapi kita harus mengulanginya dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara yang sama. Sampai sini saya berharap bisa dipahami ya. Nah, ini satu tips terakhir ya sebelum saya closing nih ya. Jangan kayak saya makin bodoh rasanya kebanyakan belajar, mau sharing jadi minder ya. Jadi terakhir saya kan suka share sama tim saya. Sampai akhirnya tim saya bilang, ibu kenapa sih nggak pernah share keluar? Ibu kenapa sih nggak pernah bikin? Makanya akhirnya saya terakhir mulai bikin TikTok, saya terakhir mulai bangun Instagram saya ya. Jadi jangan mengikuti cara saya ya. Makin bodoh karena kebanyakan belajar. Dulu belajar terus nggak mau action, akhirnya bodoh gitu. Mau share aja minder gitu kan. Padahal setiap kali saya share teman-teman bilang, Bu Evelyn mau dong follow, Bu Evelyn mau dong sesinya lagi. Nah, kembali lagi kalau yang hari ini, kembali lagi ke teman-teman. Saya Evelyn, CEO Borjuin. Kalau mau ketemu sama saya, boleh minta ke marketing dulu, karena memang jadwal saya cukup padat dan all about appointment. Akhir dari saya, teruslah bergerak karena apapun yang kamu kerjakan pasti sampai. I believe everyone is CEO. Thank you. Thank you, terima kasih Bu Evelyn. Tadi itu banyak sekali ya materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Evelyn terkait bagaimana untuk kita membuat brandnya dan memperjualbelikan brand tersebut. Nah, di sini saya sudah menangkap nih bagaimana sih untuk kita survive in beauty business untuk form long termnya itu bagaimana untuk kita bisa mempertahankan bisnis kita. Jadi bisa langsung aja gabung di borju.in. Nah, tadi sudah ada cuplikan dan sedikit bagaimana untuk kita membranding produk kita, dan tadi ada sedikit BCL, brand cepat langsung, dan di sini saya juga punya Bu Evelyn, BCL. Biar cepat langsung, biar cair langsung, kita langsung masuk ke sesi sharing ketiga ini.